Saudara-saudara, ini sangat terjadi, sangat umum. Orang yang bisa nahan diri di luar, tapi ke keluarga atau orang sendiri itu malah lebih emosional. Hal ini karena manusia itu ada dasarnya suka jaim, jaga image, gengsi. Jadi kalau marah di kantor, diem. Nanti saya dipandang jelek nih. Ya, kalau saya marah di tempat-tempat umum, saya diem. Supaya saya namanya tetap baik. Tapi kalau keluarga, kan kamu sudah tahu saya jelek dan baiknya. Dan karena saya kepala rumah tangga, kamu saya marahi kan ya nggak akan minggat kan? Jadi hajar terus. Padahal sebetulnya saudara-saudara, ini cara berpikir yang keliru. Sama orang lain saja kita bisa baik, sama orang lain saja bisa sabar. Lu sama orang yang kita cintai, yang kita sayangi, malah kita lukai. Di dalam beberapa penelitian disampaikan, orang yang paling menyakitkan di dunia ternyata bukan musuh kita. Yang menimbulkan stres dan sampai luka batin yang cukup dalam, ternyata bukan musuh kita, tapi keluarga kita sendiri. Terutama pasangan hidup. Kenapa demikian saudara? Pasangan hidup itu tahu persis kekurangan kita, karena dia bersama-sama dengan kita. Gini saudara, ada satu dukun itu yang sangat terkenal, sampai orang luar kota saja datang ke rumahnya, dia tanya-tanya macam-macam, tanya pasangan hidup, tanya hari, tanya tanggal, ya tanggal menikah, tanggal pindah rumah, tanya bangun rumah gimana bentuk. Pokoknya dukun ini cukup ngetop di kota itu. Poin sialnya itu justru di pasangan hidupnya. Waktu suami ini cerita sama saya, toh Bante, saya pusing dengan istri saya ini. Tiap kali pasien saya ini muji-muji saya, ini dukun ini hebat loh, ya tanggal pilihannya hebat, kita sukses ya, tepat sekali, pindah rumah lancar semua, ndak ada segala macam. Istrinya malah ngomong, kamu percaya tuh sama wong rawaras kayak gitu? Oh, dia itu bodoh sekali, sampai kayak gitu loh. Jadi orang itu sebetulnya jelek banget, karena merasa kekurangannya itu dikuliti habis-habisan oleh pasangan hidupnya dan di depan orang lagi. Itu ya untung saya kan biku ya, saya diem aja. Tapi kalau itu sudah menjadi bunga bibirnya si istri itu di pasien-pasiennya itu harus diomongkan. Itu orang bodoh itu, wong rawaras, malam-malam meditasi di sungai, ngintir apa itu. Oh enggak beres itu. Aduh, orang ngintirnya ini biar dapat ilmu malah dihina seperti itu. Dan itu istrinya yang menghina. Kemudian ada juga seorang penceramah di wihara. Wah, saudara-saudara, Shigalo Wadasuta. Wah, tugas suami, tugas istri begini. Anaknya terus tanya, Pak, kalau ada suami yang tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang disampaikan, seperti tidak setia dan sebagainya, kira-kira bagaimana menurut Dharma? Oh ya, itu tentu jelas sudah melanggar apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Shigalo Wadasuta. Oh gitu. Lah kok apa-apa istrinya 2. Selap. Itu saudara, itu sumber stres adalah dari keluarga sendiri, ya. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang kita itu keluar itu suka jaim, ke dalam itu kita kemudian ya brol-brolan gitu, karena menganggap mereka itu adalah orang sendiri yang sudah bisa terima kita kekurangan dan kelebihannya. Tapi sebetulnya kita harus membalik pikiran, kepada orang lain pun kita baik, apalagi kepada orang yang kita sayangi. Saya beberapa kali saya sampaikan kepada para umat yang berdana makan, saya sampaikan, kemarin juga di Samarinda saya sampaikan, ini biku ini pernah kenal Anda? Belum. Anak Atasilani yang itu pernah kenal? Belum. Sama Nera itu
Belum. Kok dana makannya sama? Saya ngomong gitu. Kok dana makannya sama? Saya dikasih makan ini, dia kok juga dikasih itu. Kenapa? Harusnya kan beda dong. Kamu sudah kenal saya lama, kasih banyak dong. Itu kan atas Silani baru datang kemarin, kan belum kamu kenal, kasih sedikit aja, nasi sambel aja. Kenapa sama? Karena Anda berdana itu tidak membedakan. Mau biku, mau samanera, mau atas Silani tidak membedakan. Sehingga kita dalam huruf huang itu tadi, mejanya huang itu karena ini saya duduk di sini, ini meja, terus di depan, sini meja lagi, ada yang duduk lagi, meja lagi, hurufnya huang. Nah, jadi pada waktu kita menerima dana makan itu, Anda berdana tanpa membedakan. Nah, kalau kepada biku yang Anda tidak kenal aja, Anda berdana seperti itu, sama dengan yang Anda kenal. Dengan atas Silani yang baru datang pun Anda sudah berdana sama dengan biku yang sudah Anda kenal. Dengan samanera yang baru pun Anda juga sudah berdana sama dengan biku yang sudah lama. Maka artinya kepada orang yang Anda kenal dan sayangi, Anda pun juga harus berbuat sebaik itu, yaitu kakak Anda, adik Anda, orang tua Anda, kakek nenek Anda, tetangga Anda harus berbuat baik kepada mereka juga tanpa membedakan. Jangan malah kalau di luar baik, ke dalam kejam. Di luar Anda berdana banyak, di rumah orang tua mau nyari segelas air aja dipersulit, suruh naik ke lantai 20. Itu kan nggak beres. Tapi justru kita sebagai anak lalu melihat, loh, saya kepada biku sama nera aja nggak kenal, saya sudah baik, apalagi kepada orang tua saya dekatkan minumannya, saya dekatkan makanan. Pak, orang tua butuh apa, saya akan sediakan. Ini sebetulnya adalah motivasi yang kita ketahui dari cara kelakuan dharma atau kelakuan pelaksanaan dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya asal berdana makan kepada biku saja, tapi lalu renungkan, iya ya, biku aja siapa saja yang datang saya berdana, apalagi orang-orang di rumah. Kalau sudah bisa seperti itu, saudara, keluar ke dalam kita akan menjadi sama. Keluar kita baik, ke dalam pun baik, karena kita menyayangi keluarga kita, bahwa mereka itu kalau disakiti sama dengan menyakiti tubuh kita sendiri. Kita tidak mungkin menyakiti tubuh kita sendiri, tapi juga kita tidak mau menyakiti orang lain. Karena tadi yang Pak Andri Wongso sampaikan, bahwa kita pun bagaimana kalau menjadi dia tidak mau disakiti, maka saya pun juga tidak akan menyakiti. Kalau sudah seperti itu, yang jaim-jaim ini mulai kita bisa kurangi, dan kita hidup di dalam kesadaran, selalu berlaku apa adanya, baik keluar maupun ke dalam. Begitu, terima kasih.